Halo semuanya. Di video kali ini gue bakal ngerekomendasiin 5 anime romance dengan kisah yang unik, yang ceritanya nggak mainstream dan beda dari biasanya. Kalau lo suka anime romance yang anti bosen dan cerita yang unik, langsung aja kita mulai. Di nomor 5 ada anime Kikai Jikaken no Mari atau Mechanical Mari. Sebuah anime bergenre komedi dan romance dengan demografi shoujo. Anime ini menceritakan seorang gadis manusia bernama Mari yang terpaksa menyamar sebagai robot pelayan canggih demi bertahan hidup. Ia bekerja di sebuah rumah besar milik seorang bangsawan muda yang terkenal dingin, tertutup, dan sangat membenci manusia karena trauma masa lalunya. Mari menjadi MC utama dalam cerita ini. Karena tuannya tidak mempercayai manusia, Mari harus berpura-pura tidak punya emosi, tidak boleh bereaksi berlebihan, dan selalu bertindak layaknya mesin sungguhan. Padahal sebenarnya, Mari adalah gadis yang lembut, ceroboh, dan penuh empati. Isi cerita berfokus pada kehidupan sehari-hari Mari sebagai robot pelayan. Bagaimana ia hampir ketahuan berkali-kali karena refleks manusianya, serta interaksinya dengan sang tuan rumah yang perlahan mulai merasa nyaman dan aman di dekatnya. Meskipun ia mengira Mari hanyalah sebuah mesin, permasalahan utama dalam anime ini adalah konflik identitas dan rahasia. Mari terus hidup dalam ketakutan jika identitas manusianya terbongkar, karena itu bisa berujung pada kematian atau pengusiran. Di sisi lain, sang tuan mulai bergantung secara emosional pada Mari, sehingga muncul dilema besar, jika kebenaran terungkap, apakah hubungan mereka akan hancur atau justru berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Secara keseluruhan anime ini menggabungkan romans manis, komedi ringan, dan drama emosional, dengan tema tentang penerimaan, luka batin, dan cinta yang tumbuh dari kesalahpahaman sederhana. Hangat, tapi pelan-pelan bikin baper. Di nomor 4 ada anime Kishuku Gakkou no Juliet, sebuah anime bergenre action, komedi, dan romance dengan demografi shounen. Anime ini menceritakan dua siswa dari asrama yang saling bermusuhan, Romeo Inuzuka dan Juliet Persia, yang diam-diam menjalin hubungan cinta terlarang di tengah konflik besar antara dua kubu yang tidak pernah akur. Romeo Inuzuka adalah MC utama laki-laki, seorang siswa jujur, keras kepala, dan penuh semangat dari kubu barat yang dikenal kasar dan suka berkelahi. Sementara itu, Juliet Persia adalah MC perempuan, siswi teladan dari kubu timur yang anggun, pintar, dan disegani. Di mata semua orang, mereka adalah musuh bebuyutan yang tidak mungkin bersatu. Isi cerita berfokus pada usaha Romeo dan Juliet menyembunyikan hubungan mereka dari teman-teman asrama. Setiap hari mereka harus berpura-pura saling membenci di depan umum, tapi diam-diam saling melindungi dan memberi dukungan. Dari sini muncul banyak komedi situasi, momen romantis, dan ketegangan karena satu kesalahan kecil saja bisa membongkar rahasia mereka. Permasalahan utama dalam anime ini adalah cinta yang terhalang oleh perbedaan kelompok dan tradisi lama. Hubungan mereka dianggap pengkhianatan oleh kedua pihak, sehingga Romeo harus berjuang keras membuktikan bahwa perdamaian dan kebersamaan lebih penting daripada permusuhan turun-temurun. Juliet sendiri terjebak antara tanggung jawab sebagai siswi teladan dan perasaannya pada Romeo. Secara keseluruhan, anime ini menyajikan romans sekolah yang penuh energi, memadukan komedi, aksi ringan, dan kisah cinta rahasia dengan tema utama tentang keberanian melawan aturan, kejujuran perasaan, dan usaha menyatukan dua dunia yang bertolak belakang. Di nomor 3 anime Yarinao Shireijo Wariutei Heikawe o Koryakuchu yang bergenre komedi, fantasi dan romance, dengan demografi shoujo. Anime ini menceritakan tentang Jill Savelle, seorang bangsawan yang dulu dijuluki Lady Goddess of War. Di kehidupan pertamanya, ia dikhianati oleh tunangannya, Pangeran Geralt de Cleitos, hingga difitnah sebagai pengkhianat dan hampir dihukum mati. Tepat sebelum ajal menjemput, waktu berputar kembali 6 tahun ke masa lalu, memberinya kesempatan kedua untuk mengubah nasibnya dan menghindari tragedi yang pernah menimpa dirinya. Dengan kesempatan itu, Jill bertekad membatalkan pertunangannya dengan Geralt dan memanfaatkan pengetahuan masa lalunya untuk menghadapi intrik istana, politik kekuasaan, dan musuh-musuh yang dulu menghancurkan hidupnya. Di tengah perjalanan, ia secara tak sengaja mengaku cinta kepada Hades Theos Raffe, pria yang di masa depan dikenal sebagai Kaisar Naga Kejam. Hubungan mereka pun menjadi fokus utama, karena Jill harus berhati-hati agar Hades tidak mengikuti jalan gelap yang pernah ia lihat di masa depan. Konflik utama anime ini adalah perjuangan Jill melawan takdir lama, mengatur strategi politik, dan menavigasi hubungan rumit dengan Hades. Ia harus memikirkan setiap langkahnya agar rahasianya tidak terbongkar, musuh tidak berhasil menjatuhkannya, dan masa depannya menjadi lebih baik. Anime ini memadukan romans kerajaan, drama politik, dan intrik cerdas, dengan tema tentang kesempatan kedua, perubahan takdir, dan cinta yang berkembang di tengah bahaya.
Nomor 2 ada anime Chunibyo Demo Koigashitai dengan genre komedi dan romance, dan memiliki 2 season, 2 OVA dan 1 movie. Anime ini menceritakan tentang Yatea Togashi, seorang remaja yang dulu sangat terjebak dalam dunia hayal penuh Chunibyo atau sindrom kelas ke-8, di mana ia menganggap dirinya memiliki kekuatan super dan identitas rahasia. Setelah pindah sekolah, Yatea bertekad untuk meninggalkan masa lalunya yang memalukan itu dan hidup normal, tanpa drama hayalan. Namun, kehidupan normalnya terganggu ketika ia bertemu Rika Takanashi, seorang gadis misterius yang masih sangat terjebak dalam dunia Chunibyo. Rika percaya memiliki kekuatan, mata terlarang, dan selalu mengenakan penutup mata untuk menutupi matanya yang katanya spesial. Yatea pun secara perlahan terlibat kembali dalam dunia fantasi Rika, meskipun ia awalnya ingin menjauh dari semuanya. Konflik utama anime ini muncul dari perbedaan dunia pandang antara Yatea yang ingin normal dan Rika yang masih tenggelam dalam hayalannya, serta perjuangan mereka untuk menerima masa lalu dan perasaan masing-masing. Selain itu, ada konflik ringan berupa canggungnya hubungan remaja, persahabatan, dan kebingungan emosional ketika mereka belajar menghadapi perasaan cinta di tengah dunia fantasi mereka sendiri. Secara keseluruhan, anime ini memadukan romans sekolah, komedi ringan, dan drama emosional, dengan tema tentang penerimaan diri, menghadapi masa lalu, dan cinta yang tumbuh dari kekonyolan dan imajinasi remaja. Di nomor 1 ada anime Kawaii Dake Janai Shikimori-san. Dengan genre komedi dan romance, anime ini menceritakan tentang Ye Izumi, seorang siswa SMA yang terkenal karena nasib buruknya yang selalu membuatnya terjebak dalam berbagai masalah. Hidupnya berubah ketika ia berkencan dengan Shikimori, seorang gadis yang terlihat imut dan manis, namun di saat-saat tertentu menunjukkan sisi keren, tangguh, dan protektif yang membuat semua orang terpesona. Alur cerita berfokus pada keseharian mereka sebagai pasangan SMA yang unik. Izumi terus berusaha menghadapi kejadian sialnya, sementara Shikimori selalu berada di sisinya untuk menyelamatkan atau mendukungnya, entah itu dari hal kecil seperti hampir terjatuh, sampai kejadian yang lebih dramatis seperti bahaya mendadak di luar kendali mereka. Hubungan mereka berkembang secara alami dari interaksi ringan di sekolah, situasi bersama teman-teman, serta momen manis di luar kelas yang menunjukkan romance dan komedi slice of life. Konflik utama anime ini tidak berat, tetapi tetap menarik karena muncul dari perbedaan karakter dan keadaan hidup mereka. Izumi yang kurang percaya diri dan sering sial, merasa terbantu sekaligus terintimidasi oleh kemampuan Shikimori yang keren. Shikimori sendiri ingin mendukung Izumi tanpa membuatnya merasa kalah, dan tantangan kecil seperti teman-teman yang ikut campur, komentar orang lain, serta kesalahpahaman yang lucu ikut menjadi konflik ringan dalam hubungan mereka. Intinya, anime ini adalah romans sekolah ringan yang memadukan komedi, slice of life, dan chemistry antara dua karakter utama. Shikimori yang keren dan Izumi yang selalu beruntung buruk, namun tetap saling mencintai dalam perjalanan hubungan mereka. Segitu dulu buat video kali ini. Makasih buat lo yang udah nonton sampai akhir dan ikutin rekomendasi gue dari awal sampai selesai. Dan kalau lo suka konten anime kayak gini, jangan lupa like biar gue tahu video ini berguna. Subscribe supaya nggak ketinggalan konten anime lainnya, dan share ke temen lo yang juga suka anime. Kalau ada saran, request, atau tema anime yang pengen lo lihat di video selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar, gue bakal bacain satu-satu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.